ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat untuk bisa kembali berkumpul di Masjid Baitur Rahman ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Sebelum kepada Al-Ustaz, saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama, kepada jamaah agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung, terutama memakai masker. Yang kedua, Mata Baitur Rahman Ahad pertama bulan November insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Andes Bashiruddin Syarif, dan jangan lupa membawa buku risalah jilid 2. Yang ketiga, untuk hari ini, hari Ahad, akan ada daurah mawaris, yaitu bersama Al-Ustaz Iwan Abu Ayas, dan waktunya dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti daurah mawaris ini, bisa langsung menghubungi ke panitia. Dan terakhir, Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah selalu menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kepada Ustaz saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimma anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Wa qala fi haditsin akhar, tuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma fasadan nasu min sunnati. Hadirin ikhwatul iman, jamaah Majelis Taklim Ahad Baitur Rahman yang Allah muliakan. Kajian pada pertemuan Ahad sekarang masih meneruskan tentang satu kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini bab kedua terakhir yang kita beri judul Ghuraba. Judul aslinya Maja'a fi Ghurbatil Islam wa Fadlil Ghuraba. Kita ringkas jadi Ghuraba. Naon bu Ghuraba teh? Ghuraba. Di kajian-kajian sebelumnya kita sudah mengkaji mulai dari keutamaan Islam, kemudian wajib masuk Islam, kemudian wajib masuk Islam secara kafah, kemudian juga hati-hati ada perkara bid'ah dalam agama, dan sekarang masuk ke Ghurbatil Islam, asingnya Islam, wa fadlul ghuraba, tetapi dari orang-orang yang dianggap asing itu punya keutamaan. Nah, tentunya kita akan menelisik, menelusuri, menafsir dan menaksir bagaimana keadaan-keadaan umat Islam dari sejak awal muncul di Makkah, kemudian nanti di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in tabi'in, sampai generasi kita hari ini, bahkan nanti di akhir zaman. Karena bab Ghuraba ini itu termaktub juga ya di dalam Al-Quran. Maksudnya orang-orang yang dianggap asing. Oleh Syekh dijelaskan dalam surah ke-11, surah Hud, ayat 116. Tiasa ibu bapak ditinggal. Surah Hud ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falau, maka mengapa tidak ada kana minal qurun, umat-umat yang terdahulu. Qurun itu jama dari qarnun. Jadi qarnun itu kurun ya, kurun waktu. Maka dalam hadis ada yang mengatakan khairul qurun qarni. Itu sabda Nabi ya. Kurun yang terbaik itu adalah qarni, kurunku, generasiku. Jadi generasi sahabat Pak, itu yang terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya berarti tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi terbaik dunia. Bukan hanya di zaman Nabi Adam, Idris, Nuh saja, tetapi di zaman dari awal sampai akhir yang terbaik itu 3 generasi ini. Karena Nabi menjelaskan itu, khairul qurun, sebaik-baik generasi itu adalah qarni, generasiku. Makanya sering disebut generasi salafus sholih. Ada salaf, ada kholaf. Kalau salaf itu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah itu generasi kholaf. Generasi kholaf itu generasi setelah 4 mazhab tuh. Setelah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Nah, setelah generasi itu, generasi berikutnya generasi kholaf. Ada salaf, ada khalaf. Nah, di sini ini kurun ya. Falaula kana minal kurun min qablikum.
Kalaulah ada generasi sebelum kalian generasi yang mana ulu bakiyah. Ulu bakiyah itu kita terjemahkan orang-orang yang punya kebaikan, orang yang punya fadlun ya, keutamaan. Imam Ibnu Juzai'i dalam tafsirnya, Tafsir Al-Juzai'i, beliau wafat tahun 741 Hijriah. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ulu bakiyah dalam tafsirnya adalah ulu khairin. Ulu itu yang mempunyai, ulu khairin, orang-orang yang mempunyai kebaikan, wadinin, dan beragama. Bakiyah lahum, maka disebut bakiyah itu di situ. Bakiyah lahum, tetap dimiliki oleh mereka kebaikan dan keberagaman mereka, duna ghairihim, selain orang-orang itu. Jadi disebut ulu bakiyah menurut Ibnu Juzai'i berarti orang-orang yang dispesialkan oleh Allah, punya khair, kebaikan, dan mempunyai din, agama. Di zaman sebelum, min qablikum. Di sini ke siapa Pak Bu? Ke generasi para sahabat sebelumnya itu. Apa sifat dari ulu bakiyah? Nanti soalnya nanti ini masuk ke gorim ya, burubah nanti. Di sini jelaskan yang paling penting disodorkan di sini. Ini kisah-kisah umat terdahulu. Nanti kita bacakan di Ibnu Katsir. Di sini dijelaskan sifat daripada ulu bakiyah adalah yanhauna alil fasadi fil ardi. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kalau ingin masuk ke ulu bakiyah, berarti harus bisa yanhauna anil fasadi fil bahri. Bahasa gampang bahasa kita adalah nahi mungkar. Kenapa tidak ada amar ma'ruf di awalnya? Karena antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar memang berbeda. Nanti oleh Ibnu Katsir disodorkan di surah yang sering kita paham, di surah Al-Imran ayat 104. Jadi ciri ulu bakiyah itu dia senantiasa nahi munkar. Kalau di sini lebih spesifik lagi, nahi an, bukan munkar tapi an fasad fil ardi, melarang dari kerusakan di bumi. Tentunya nanti kalau kita baca di Ibnu Katsir tentang orang-orang la tufsidu fil ard, orang-orang munafik, Ibnu Katsir menyorot beberapa kelompok bahwa yang dimaksud merusak bumi itu bukan merusak secara fisik ternyata. Asyirku itu fasadul akbar. Kemusyrikan itu ternyata kerusakan yang paling besar. Jadi lamun aya jalma geus nyembah kana patung, itu teh sudah melakukan fasad. Ketika kita ajak la tufsidu fil ard, cek manehna kumaha Bu? Qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak merusak, kami itu yang memberikan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ini tidak dirasakan oleh mereka bahwa fasad fil ardi bukan merusak bangunan dan sebagainya, bukan itu. Adalah asyirku, al-kufru, ahlul ma'asi ternyata. Orang yang selalu melakukan kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, bahkan mualah. Mualah itu menjadikan pemimpin, tapi pemimpinnya bukan dari kaum muslimin. Itu teh tufsidu fil ardi, kata Ibnu Katsir di Al-Baqarah awal. Yang di sini juga sama, yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Jadi ulu bakiyah itu senantiasa nahi munkar. Yang begitu Pak, orang-orang seperti itu amar ma'ruf nahi munkar banyak atau sedikit? Sekarang illa qalilan. Zaman dulu itu sedikit. Illa qalilan mimma anjayna minhum, mimman anjayna minhum, dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Bahasa selamatkan dari mereka, nah saya bacakan sekarang di tafsirnya ya, di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menegaskan dalam tafsir surah Hud ini ya, ayat 116. Di sini dijelaskan kata beliau, fahalla wujida minal qurunil madiyah.
kenapa kalian tidak melihat, tidak mendapatkan generasi-generasi yang dulu baqaya min ahlil khair. Ta'ulu baqiyah ditafsirkan oleh beliau adalah baqaya min ahlil khair, orang-orang terdahulu yang selalu berbuat kebaikan. Yanhauna amma kana yaqa'u bainahum minasyurur wal munkarat wal fasad fil ardi. Mereka senantiasa melarang orang-orang di saat itu apa saja syurur, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran dan merusak di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, masuk ke sini, Pak. Dan ternyata kita melihat di dalam umat Islam hari ini ternyata lemah dalam amar ma'ruf, apalagi nahi munkar. Makanya betul nanti orang-orang yang beginilah yang disebut guroba. Di bawah nanti jelaskan. Kemudian disebut qalila, memang betul sedikit. Qad wujida minhum min hadza darbi qalilun lam yakunu katsiran. Jadi didapatkan di antara didapatkan di antara mereka itu sedikit, qalil. Walam yakunu katsiran, tidak banyak, Bu, orang-orang yang seperti ini. Makanya Masya Allah, kalau hidup kita itu diberikan kekuatan Allah untuk senantiasa mengajak kebaikan, untuk senantiasa memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, ini yang terbaik. Karena kata beliau, kata Ibnu Katsir, ini sama dengan firman Allah di ayat 104. Di ayat 104. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah minkum di antara kalian ummatun, ada satu umat. Tapi umatnya umat yang khusus. Kita juga masuk ke umat Nabi ya. Tetapi Allah ingin menjelaskan di sini ada 3 sifat orang yang menjadi umat di sini. Dan kalau kita bisa melakukan 3 perkara ini, ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang muflih, berbahagia. Berbahagia dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Supaya kita muflihun, maka di sini ada 3. Wal takum minkum ummatun. 1, yad'una ilal khair. Mengajak kepada khair, kebaikan-kebaikan. Jadi biasakan Pak Bu, kita ajak yang lain, ajak keluarga untuk kebaikan-kebaikan. Untuk mengajak kepada orang lain kebaikan-kebaikan. Mengajak kita untuk ke majlis taklim, mengajak untuk baca Quran, mengajak untuk ini dan sebagainya. Pokoknya khair, kebaikan. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau yang tadi hanya mengajak, kalau sekarang memerintah, beda. Kalau tadi ajak saja, kita ajak dai, kita jadi dai, yad'una ilal khair, ajak semuanya. Kalau yang nomor 2 agak beda, agak berat nomor 2, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan ma'ruf kepada orang lain. Artinya ketika kita memerintahkan kepada orang lain, maka kita harus menjadi uswah dulu. Kita harus menjadi uswatun hasanah. Kita harus menjadi suri tauladan yang baik dalam ma'ruf yang ini. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan, agar mereka mengikuti apa yang kita lakukan, ya kita mesti amar ma'ruf diri kita. Kita mesti amar ma'ruf. Dan yang ketiga adalah wayanhauna 'anil munkar. Kita melarang mereka dari melakukan kemungkaran. Nah, nanti di dalam hadis dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, nanti kalau ada innan nasa idza ra'aul munkara, sesungguhnya manusia apabila mereka diperlihatkan atau mereka melihat kemungkaran, sabda Rasul ya, falam yughayyiruhu
tapi tidak mau merubah. Jadi di depan kita itu ada kemungkaran, tetapi kita tidak mau merubahnya. Au syaka'an ya'ummahumullahu bi'adzab, bi'iqab. Maka hampir-hampir Allah akan memberikan sanksinya, siksanya umum kepada mereka-mereka itu, termasuk kita. Bagaimana cara merubahnya, Bu? Kan ada 3 dalam hadis ya. Man ra'a minkum munkaron. Kalau melihat kemungkaran di hadapan kalian, yang pertama apa? Fal yughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah dengan yadun, dengan tangan. Ada yang mengatakan dengan kekuasaan yang dimiliki. Kalau ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua punya kekuatan, punya tangan terhadap penyimpangan anak. Manfaatkan kekuatan yang itu untuk dirubah kemungkaran ketika melihat anak kita dalam kemungkaran. Cara dari sholat gebuk, Pak, lain diantar. Terus ibu punya masih punya anak yang belum bisa tutup aurat, ya diberi ketegasan. Karena biyadihi, dengan kekuatan tangannya. Dan di keluarga memang justru beratnya. Dakwah di keluarga itu tidak mudah, berbeda dengan dakwah di luar. Sadar tidak sadar Bapak Ibu merasakan, kita sekalian merasakan dakwah nu SMA di mana? Keluarga. Dalah kumaha oge, berat. Nah apa? Apal modal. Oh, gitulah apal baheulana gitu kan berat. Masya Allah kalau lihat sirah nabawiyah Pak Bu, ketika Allah menurunkan surah Asy-Syu'ara, wa anzir asiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah olehmu wahai Muhammad kepada ashiratakal aqrabin, karib kerabatmu yang terdekat. Nabi mesti berdakwah di saat pertama dakwah itu kepada keluarganya dulu, kepada istrinya dakwah, kepada anak-anaknya dakwah, kepada saudaranya dakwah, kepada orang yang terdekat dengan beliau dakwah, kepada para pejabat dakwah, kepada orang-orang yang miskin dakwah. Itu terus dakwah Nabi itu, mengajak. Makanya kalau kita punya kekuatan, Nabi punya kekuatan Pak Bu. Kekuatan beliau punya silsilah nasab bangsa Quraisy, Hashimiyah beliau itu. Dari bangsa Hashimiyah, atau lebih dekatnya dari keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib seorang yang dia memegang kunci Ka'bah. Kan Nabi Muhammad itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti di jalur itu jalur yang punya kekuatan di mana Nabi berdakwah di hadapan mereka, bukan dari orang-orang miskin, bukan dari kelompok orang-orang fakir dan sebagainya, tapi dari garis keturunan yang luar biasa, bangsa Quraisy. Makanya Nabi dakwah terus. Itu modalnya biyadihi. Fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, kalau tidak bisa fa bilisanihi, cariosan gitu. Mun biasa mun ibu di warung tah Bu, real di warung ngobrol nanti ternyata gibah. Bahkan bukan hanya gibah, hasud ya. Nah, kalau kita merasakan ini kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi. Pamit tegaduh kekuatan tangan dengan lisan. Dengan lisan. Itu pada dengan lisan. Atuh nu kita tetep kenging. Nu kieu tetep kenging bahasa kita saja. Tidak harus dengan dalil ya, dengan bahasa kita, dan mereka juga sama-sama muslim. Atau Bapak kalau di kantor atau di tempat manapun juga, di pasar, di pasir, di mana wae oke. Ketika melihat kemungkaran ya dengan lisan. Anu curang dalam timbangan kalau di pasar, beritahu oleh kita, itu tidak boleh. Bahasa kita saja dengan orang tersebut. Bapak di kantor ada yang memanipulasi data, harusnya menulisnya sebegini, dimanipulasi. Kita tahu itu kemungkaran, dengan kekuasaan tetiasa atau dengan lisan. Bos, tong gitu bos, haram gitu aja. Sederhana. Karena apa? Itu mesti dirubah. Kalau tidak dirubah seperti tadi, ausyaka an ya ummahumullahu bi'adza bi'iqabin.
Allah akan menyegerakan, hampir-hampir Allah akan memberikan itu semua. Cing Pak Bu, kalau dengan yadun, tangan, kekuasaan, dengan lisan tidak bisa, dengan apa Pak? Bi qalbihi, dengan hati. Maksudnya apa? Setuju. Tidak setuju ada yang melakukan kemungkaran seperti itu. Dengan tidak setuju, itu masuk ke dalam membela kebenaran. Tapi sabda Nabi, bahwa ad'aful iman. Hanya dengan nyalah hati tergenah, itu mah iman yang paling doi. Tapi masih ada, daripada kita membiarkan kemungkaran. Makanya orang-orang yang seperti tadi, dia melakukan sesuatu yang harusnya tidak boleh begitu, kemudian dilarang oleh orang tersebut, maka ini dianggap asing Pak Bu. Wah, zaman kiwari mahnya gitu ya. Cik atuh da saeutik mah moal naon pan gitu ya. Orang yang komitmen dalam agama itu disebut guroba, gorib. Orang yang tidak dikenal, diasingkan oleh komunitasnya. Maka nanti di bawah ada tuh. Yang dimaksud dengan guroba itu yang pertama, guroba pertama terasing pada kelompoknya. Yaitu apa? An-nuzza'u minal qabail. Dia yang terasing dari kabilahnya, dari kelompoknya. Kalau bapak di perusahaan diasingkan oleh yang lainnya. Kenapa? Karena istiqomah. Ibu diasingkan di jamaah. Kenapa? Karena istiqomah. Nah, orang-orang yang begini disebut guroba. Orang-orang yang seperti ini disebut guroba. Maka kembali ke yang tadi, maka ketika melihat kemungkaran, rubah dengan 3 kekuatan. Biyadihi, bilisanihi, biqalbihi. Dengan kekuatannya, lisannya, atau paling rendahnya dengan kolbu, tidak setuju atas hal itu. Kalau tidak, nanti akan ada murka Allah terhadap hal itu. Maka kembali ke ayat yang tadi, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila. Jadi kalau kita memperhatikan ini, jelas Pak Bu, bahwa orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, itulah yang terbaik. Wal takum minkum ummatun, menjadi umat yang terbaik. Atau yang lebih jelas lagi, kuntum khaira ummah. Kalau itu orang-orang atau umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Nanti di bawah di akhir kita cari kenapa orang-orang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Itu ada nanti ya. Baik, kita lihat lagi ke makalah. Hadirin ikhwatu iman. Yang tadi dibacakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah, hadis sahih dari riwayat Muslim. Bada'al Islamu ghoriban. Islam itu bermula asing, gharib. Wa sayaudu, dan Islam akan kembali kama bada'a, sebagaimana awal munculnya Islam. Ghoriban, yaitu asing. Awal asing, akhir juga asing. Tapi Nabi menjelaskan, fatuba, maka tubaklah kalian, maka tubaklah bagi siapa? Lil guroba, bagi orang-orang yang asing, dianggap asing. Bagi yang guroba mesti tuba. Orang-orang yang guroba mesti tuba. Ari tuba teh naon? Nah, tuba itu asal kata dari toyib. Toyib itu baik, wazan fu'la. Saya bacakan di syarah Muslimnya ya. Dia teka talar jadi bacakan. Ini kan riwayat Muslim, syarah Muslim Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Arti dari tuba, kata Imam Muslim itu dalam surah Ar-Ra'd ayat ada kan ya? Ar-Ra'd, tuba lahum. Tuba lahum, Ar-Ra'd ayat 29, nanti bisa dicek di rumah. Memang ahli tafsir berbeda maksud dari tuba ini apa. Tapi secara pasnya itu asal kata dari toyib.
Toba yatibu thayyiban. Jadi thayyib itu apa? Baik, thayyib itu. Yang kalau nanti oleh Imam Ar-Raghib itu dianggap lezat baik oleh fisik atau oleh jiwa, itu tuba. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Toba bisa dianggap baik, lezat gitu. Lezat oleh apa? Oleh badan kita atau oleh jiwa kita. Itu thayyib. Tuba juga ternyata sama. Hanya ketika menafsirkan tuba lahum Ar-Ra'd ayat 29, kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya, tuba itu asal dari thayyib, tetapi berbeda. Ada yang mengatakan sampai 9 ini ya, 9 pendapat. Yang pertama farahun wa qurratu ainin. Farahun itu kebahagiaan. Maka sering kita artikan tuba itu berbahagialah, gitu kan ya. Itu satu di antara makna yang lain tuba itu. Farahun wa qurratu ayun wa qurratu ainin. Jadi kebahagiaan dan membuat bola mata itu senang gitu. Qurrata ayun teh gitu. Bola mata menjadi senang. Karena ingat, kan ada doanya ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Qurrata ayun teh kan, qurrata kan bulat. Ayun teh mata bulat teh naon maksudnya? Senang gitu teh. Senang. Tapi lamun mata merah amok, mata hitam sedih kan itu. Apalagi kalau sambil meneteskan air mata. Itu kan dari mata itu menjadi gambaran kolbu. Dari mata turun ke hati. Makanya kalau kita sering merasa sedih, bahkan menangis di hadapan Allah, menunjukkan kolbu kita layyinun, bahkan mungkin salim, mungkin ya. Tapi kalau garing wae mata teh, tidak pernah berpikir tentang hakikat kehidupan sebenarnya, garing jeung garing wae, hati-hati. Bisa saja qaswatul qalb. Kolbu kita menjadi qaswah. Qaswah itu keras. Bahkan tumitul qalba, bisa mematikan hati kita. Dan itu biasa digambarkan dengan mata. Makanya pandangan kita itu tergantung ini. Punten mengkololanya. Pandangan kita itu tergantung ini, Pak. Kalau kita memandang kebaikan-kebaikan, oh berarti kolbu kita sedang baik. Tapi lamun kotor-kotor urang ninggal tanya, teu baleuneur ninggal naon-naon teh, ningali barang ge hayang teh dicokot teh. Ada yang ini ambil, berarti dia kan kotor. Itu menunjukkan kolbunya. Maka perbaikan dalam konsep tazkiyatun nafs dulu pernah kita jelaskan ya. Konsep tazkiyatun nafs itu adalah bukan perbaikan dari mata dan telinga. Ini hanya alat yang tidak mungkin untuk kita tinggalkan, kecuali kalau berani ini dihilangkan pandangan, pendengaran dihilangkan. Wadun teu Bu. Sajin loba dosa wae, dosa non paninggal orang cokel we. Kan tidak berani. Berarti apa yang harus diperbaiki? Bukan mata, bukan telinga, tapi kolbu. Kolbu kita perbaiki. Maka konsep tazkiyah, belajar tazkiyah, ilmu pensucian diri. Dari mana bermulanya? Dari kolbu. Karena kolbu itu kolaba. Kolaba itu bolak-balik. Sehingga kita sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Terus sabbit qalbi ala dinik. Satu lagi apa? Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Kan itu ya. Yang membolak-balikan hati itu Allah. Memohon agar hati kita berada dalam ketaatan. Masya Allah, kita harus belajar itu. Lebar Pak Bu, hidup kita hanya sebentar lah. Hidup kita ya. Berapa lama Bu? Ya 63 tahun. 63 tahun. Kebahagiaan kita di akhirat jangan digadaikan Pak. Biarkan kita di dunia itu senang dengan ketaatan kepada Allah. Bukan senang dengan keduniaan, senang ketaatan kepada Allah. Punya rizki, banyak harta berlimpah, kita bisa berinfak, bersedekah, berwakaf, berlain-lain sebagainya. Kita diberikan ilmu, berikan kepada orang lain.
kita punya anak, kader anak menjadi solih. Kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya anak, maka kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk kepentingan Islam. Senangkan diri dalam hal itu. Kesenangan itu yang terbaik. Karena itu ketaatan. Makanya kita memohon agar hati kita senantiasa taat. Ingat, taat dan maksiat itu akan senantiasa berperang Pak Bu dalam diri kita. Terus berperang, dia akan saling berperang. Seseorang taat berarti dia akan jauh dari maksiat. Tapi seorang maksiat pasti dia jauh dari ketaatan. Pertanyaannya, agar taat, agar terhindar maksiat dari mana? Supaya kita taat kepada Allah berarti ada akar di bawahnya, yaitu syukur. Syukur. Agar kita bisa bersyukur kepada Allah, maka caranya ya bertaat. Jadi upami orang syukuran ke Allah, itu insya Allah taat. Lawan syukur apa Bu? Kufur. Kalau kita kufur berarti bukan taat tapi maksiat. Jadi maksiat turun ke bawah kufur. Kalau taat turun ke bawah syukur. Akar dari syukur, nah berarti kita kuatkan yang akar ini. Walaupun nanti disebut guroba nantinya orang-orang seperti ini. Akar dari syukur apa Pak? Zikir. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Masya Allah itu ayat. Fazkuruni akarnya zikir. Azkurkum aku pun akan ingat. Itu kan firman Allah. Washkuruli naik sedikit syukur. Tapi wala takfurun kufur. Kenapa dia kufur? Bukan zikir tapi apa? Nisyan. Lawan zikir kan nisyan. Zikir teh emut. Ingat. Lawan ingat tidak ingat. Mata muntos teh emut teh sok poho. Sok teh emut cenah. Nya sok teh emut berarti teh nisyan atau goflah. Berarti kalau kita sedang dalam kemaksiatan, perhatikannya, ini maksiat, ini kufur, ini goflah atau nisyan. Nisyan lupa, goflah lalai. Ente hilap mah ngan lalai gitu. Maksud lalai itu dia terlalaikan oleh kegiatan yang lain. Yang bisa melalaikan itu biasanya apa Bu? Anak gitu. Yang bisa melalaikan bapak biasanya apa? Harta. Makanya Allah menjelaskannya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum. Dari mana? Nah ini zikir kan? An zikrillah. Berarti syaitan akan mengganggu zikir nantinya. Dan karena zikir akar, kalau akarnya kokoh, dia akan bersyukur dibandingkan dengan taat. Kalau dia nisyan, lupa atau goflah, lalai, maka muncul kufur, muncul maksiat. Nah, orang-orang yang guroba itu, dia merasa berbahagia, qurrata'ain. Berbahagia dengan apa? Dengan amal-amal yang mereka lakukan. Fatuba lil guroba. Jadi bahagia. Jadi munculkan kebahagiaan yang sesungguhnya, saadah yang sesungguhnya. Karena saadah yang idofiyah itu ya saadah kebahagiaan duniawi saja. Ya sok mun urang mun disebut bahagia teh naon Pak? Mun disebut bahagia lamun naon? Loba duit. Terus ya wajar, memang wajar Pak. Bapak mun kalau di kantor naik jabatan kan, pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita, kuota dan sebagainya, itu jadi kebahagiaan. Betul, itu mah seadanya ya, hanya luar saja. Kalau kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, mayatufu fil badan, mayatufu yang tawaf dalam badan kita. Ibu punya cincin, punya gelang, punya ini dan sebagainya. Itu kebahagiaan memang tidak dipungkiri. Tetapi harus diangkatlah saadah hakikiyah. Kebahagiaan sebenarnya itu tadi kita merasa bola mata itu menjadikan senang karena kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi itu kita biasakan. Kita senang di sini kan, masya Allah. Kemudian yang kedua, nikma malahu, kenikmatan yang dirasakan oleh mereka. Tuba yang kedua. Kalau tadi kan kebahagiaan secara umum, ini kenikmatan. Yang ketiga gibtoh lahu. Gibtoh itu
membuat orang lain cemburu itu. Membuat orang lain terpikat atas amal yang kita lakukan. Itu ghibthah lahum, itu tuba. Yang keempat, husna lahum, kebaikan-kebaikan bagi mereka. Jadi mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang kelima, asabu khairan, mereka mendapatkan khair. Yang keenam, khairun lahum wa karamatun, mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Ini sama. Dawamul khair, khair kebaikannya itu dawam terus. Yang kedelapan, jannah, surga. Dan yang terakhir, kesembilan, syajaratun fil jannah. Syajaratun fil jannah maksudnya ada nama pohon di surga namanya tuba. Fatuba lil ghuraba. Kalau mau diartikan ini berarti maka dia akan mendapatkan satu pohon di surga bagi yang ghuraba. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan wa kullu hadhil aqwali muhtamilatun fil hadis wallahu a'lam. Ini semua mana-mana yang ini yang memang dimungkinkan di dalam memaknai hadis yang tadi, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu tuba. Ya, berarti kalau bahasa gampangnya berbahagia itu. Bahagia mendapatkan rizki, nikmat, kebaikan dan sebagainya, itu fatuba. Nah, sekarang kita lihat ghuraba yang bagaimana. Di sini kita jelaskan ada 3. Satu yang tadi ya, terasing di kelompoknya karena berbeda. An-nuzza'u minal qabail. Yang kedua, menjadi orang solih. Al-ghuraba alladzina yasluhuna, orang-orang yang solih. Idza fasadan nas, di mana orang-orang fasid, rusak, tolih bahasa kitanya. Ini solih, ini tolih. Ini baik, itu benar. Jadi kalau di antara masyarakat berada dalam kemaksiatan tapi orang ini dalam ketaatan, nah itu disebut ghuraba. Ghuraba, soleh orangnya di saat orang-orang salah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga beda sedikit, yaitu apa? Alladzina yuslihuna. Kalau tadi yasluhuna, soleh sendiri. Kalau yang kedua sudah ada dakwah kepada masyarakat, yaitu yuslihuna, mereka mengajarkan kesolihan-kesolihan. Ma'afsadan nasu min sunnati, apa yang sudah dirusak oleh orang-orang dalam hal sunnah. Jadi sunnah ini sudah tidak dilakukan lagi. Nah kita melakukan ini dan mengajak kepada orang lain agar menjadi soleh seperti ini. Ya kan zaman sekarang gitu ya. Wah cenah zaman aya mah harta nu halal mah hese. Nah kita dakwah banyak yang halalan thayyiban. Karena tuh ujian kita Pak Bu justru bab harta ya. Bab harta, khususnya Bapak penjemput rezeki. Jangan pernah sedikit pun masuk ke dalam mulut kita sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Nanti dijelaskan. Ini pemicu kita tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Nanti di halaman berikutnya. Nah, sekarang lihat orang yang sabar, yaitu maksudnya amar ma'ruf nahi munkar, bagaikan membenggang bara api. Tapi sebelum di situ lihat, ini ada pertanyaan dari Abu Umayyah, terjemahnya halaman 2. Abu Umayyah Asy-Sya'bani bertanya kepada Abu Tha'labah. Abu Tha'labah tentang ayat yang ini ya, surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Aneh yang ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian saja. Maksudnya apa? Hanya jaga diri saja, tong mikiran nu lain. Yang di sini sebut egois. Kapan egois? Gitu. Nah, Abu Tha'labah pernah ditanya tentang ini. Jadi alaikum anfusakum, jagalah diri kalian saja, jangan yang lainnya. Egois, anania. Tapi ini ternyata bukan egois memahami ayat ini. Salah. Kalau ada menggunakan dalil ini, alaikum anfusakum, pikiran mah sorangan we, nulain mantap kan? Tidak seperti itu. Karena ada nanti
tafsirannya yang benar. Nah, di sini dijelaskan. Ketika ditanya Abu Sa'labah tentang yang tadi oleh Abu Umayyah, ayat yang tadi, dia menjawab, Abu Sa'labah menjawab, wallahi demi Allah, laqad sa'altu anha khabiran. Aku pun pernah menanyakan tentang itu kepada yang Maha Tahu, yaitu ke Rasul. Sa'altu anha Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul, maka Rasul menjawab, nah ini jawabannya. Balik tamiru bil ma'ruf, kalian mesti amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mesti nahi munkar, hatta idza ra'aitum, hingga kalian melihat, lihat halaman 2-nya, ada 4 poin di sini. Syuhan muta'an, kalau di masyarakat sudah ada sifat syuh yang ditaati. Apa syuh itu, Pak? Bakhil. Mereka ese, cap, jahe, buntut, kasiran. Jadi kalau ada syuh dengan bakhil beda, sesungguhnya beda. Kalau bakhil itu dia bakhil terhadap diri sendiri, kalau syuh itu dia bakhil terhadap diri sendiri sembari dia ingin mendapatkan kenikmatan orang lain. Rakus dia. Diri sendiri bakhil tapi dia ingin mendapatkan kenikmatan orang lain, namanya syuh. Dikurangkan jelas, wa may yuqa syuhha nafsihi, maka siapa yang menjaga diri dari perbuatan syuh yang ini, faulaika humul muflihun, bahagia. Kalau nanti di masyarakat sudah menyebar penyakit yang ini, artinya dia pelit, tidak mau memberikan kepada rakyat, kepada masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, hawan muttaba'an, yang diikutinya adalah hawa nafsu. Perhatikan ini sabda Nabi ya. Sabda Nabi, kalian mesti amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga nanti akan datang kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan dunya mu'tsaratan, keduniaan yang lebih diprioritaskan. Kalau bahasa Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengedepankan keduniaan daripada akhirat. Nanti kalau model masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir, i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, seorang merasa bangga dengan pemikirannya, tidak mau diikuti oleh Quran dan Sunnah. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, maka sabda Nabi, fa'alaika binafsika, wajib bagimu untuk menahan diri. Amrul awam, tinggalkan orang-orang saat itu. Nah, ini kan belum terjadi. Nanti kalau satu waktu kita mendapatkan masyarakat model punya 4 sifat yang begini, maka berlakulah tinggalkan. Berarti tidak berdakwah. Kenapa? Ulama menyebutkan kalau masyarakat 4-4-nya sudah ada seperti ini, tidak bisa untuk memberikan hidayah. Apakah jadi tidak ada dakwah? Tidak. Yang begini yang disebut uzlah ya. Uzlah itu mengasingkan diri seperti 3 pemuda yang disebut Ashabul Kahfi, atau orang-orang yang masuk ke gua, yang 3 orang itu masuk ke gua karena dia ingin mempertahankan keimanan dan keislaman. Itulah yang disebut uzlah. Atau bahasa sabda Nabi itu Hudzaifah bin Al-Yaman, tentang bertanya tentang setelah kebaikan ada keburukan, ada setelah keburukan ada kebaikan, ada, tapi ada dakhonun gitu. Ada asapnya yang mengelumpuhi kebaikan itu. Terus bertanya, bagaimana solusi engkau wahai Rasul? Maka kata Nabi, talzam jama'atul muslimin wa imamahum, pegang jama'atul muslimin dan pemimpinnya. Kalau dikata ormas masih ada, pegang ormas itu dengan baik. Ya, kalau ada kumpulan-kumpulan umat Islam, pegang semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak ada, fa'tazil tilkal firaq, uzlahlah masyarakat yang seperti itu. Sampai ke mana? Sampai nanti naik gunung, sampai kamu makan walaupun dengan menggigit dengan gigi geraham. Maksudnya memakan akar-akaran karena tidak makanan sampai kamu meninggal dunia. Nah, ini yang dimaksud ini. Kalau masyarakat sudah dengan 4 perkara yang ini, diurangkan acaranya. Tapi ini sabda Nabi.
Nah, terus Nabi menjelaskan, fa inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna mislu qabdi alal jamri. Orang-orang yang sabar dalam dakwah seperti tadi menghadapi masyarakat yang punya 4 karakteristik, 4 akhlak yang tadi. Orang yang sabar itu seperti memegang bara api. Ini yang disebut guruba. Orang yang diasingkan. Banyak masyarakat bergelimang dalam kemaksiatan. Beliau orang-orang yang taat kepada Allah. Nah itu pasti diasingkan. Pasti diasingkan. Makanya kita harus yakin bahwa kehidupan ini kita akan diberikan pilihan oleh Allah. Orang yang taat, orang yang maksiat, orang bersyukur, orang yang kufur, orang mukmin, orang kafir. Imma syakira wa imma kafuro. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Diberi oleh Allah pilihan. Nah, Bapak Ibu posisi di mana? Kalau ingin istiqomah dalam Quran Sunnah itu guroba. Di saat ini guroba. Tidak dipungkiri itu ya, guroba. Nah, hadis di bawahnya, orang yang beramal itu akan mendapat 50 kali lipat. Tapi ulama mencari tahu ini betul seperti itu karena tetap generasi terbaik itu adalah generasi sahabat gitu. Tapi ini dijelaskan 50 kali lipat pahalanya dibanding kalian. Minna aminhu, kami atau mereka. Minkum sebenarnya. Ya kamu gitu, kalian. Mereka itu akan mendapatkan 50 kali lipat pahala daripada kalian gitu. Tapi secara logika kan terbayang oleh kita. Mereka atau kita yang berjuang untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, di saat mereka melakukan kemaksiatan, keperbidaan, kemusyrikan, ya wajar kalau dilipat gandakan pahala. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu tergantung amal yang kita lakukan. Kita jauh dari Nabi tapi masih istiqomah gitu. Jadi dilipat gandakan pahalanya. Maka wajar yang ini ya. Nah kemudian terakhir, alasan kenapa banyak orang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata di antara yang ini Ibnu Waddah. Tapi ada yang mengatakan ini hadisnya doif ya. Tapi Syekh menyodorkan yang ini. Kita coba ya buktikan yang ini. Biasanya beliau itu menyodorkan hadis-hadis yang sahih biasanya. Dari kitab Tauhid sahih, Qawaidul Arba sahih, Usulus Salasah sahih. Tapi di Fadlul Islam di yang ini disodorkan ini hadisnya doif. Ibnu Waddah. Terkenal Pak Bu Ibnu Waddah, beliau membuat satu kitab namanya Al-Bid'ah wa Anha. Itu satu jilid. Khusus bid'ah itu. Al-bid'ah itu bid'ah wan nahyu anha, dan larangan melakukan bid'ah. Ibnu Waddah wafat tahun 286 Hijriah. Diatkannya 286 Hijriah. Kalau Syekh Al-Barbahari di Syarh Sunnah itu kan wafat tahun 325 Hijriah. Sedangkan beliau duluan Ibnu Waddah terkenal ya, Waddah dibacanya. Maka di ininya waddah dah hesanya diliatinkan waddah, maksudnya waddah. Nah, beliau menyodorkan hadis bersanad juga beliau itu. Nah, perhatikan di sini yang tadi sama ya. Inna min ba'dikum ayyaman, sama dengan di atas. As-sabiru fihima al-mutamassiku bimithli ma antum alaihi yaumal. Nah, yang tadi ya. Nah di bawahnya terus alasan tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ini nyambung. Halaman terakhir, halaman 3. Nah ini. Nabi bersabda, innakum, sesungguhnya kalian. Kalian sini siapa? Sahabat. Innakum, sesungguhnya kalian. Al-yauma, pada hari ini, berarti di zaman Nabi. Di sini kalau kita runut ada 5 ya. 1, ala bayyinatin mir rabbikum. Ala bayyinatin, berada di atas bayyinah dari Rabb kalian. Maksud bayyinah siapa di sini? Ini kepada sahabat. Rasul. Di mana dalilnya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul.
Setelah itu apa? Siapakah bayyinah di situ? Rasulun minallahi yatlu alaihim suhufan mutahharah. Rasul bayyinah. Ala bayyinatin mir rabbikum. Kalian tuh sekarang berada dalam bayyinah. Artinya Rasul ada di hadapan kalian. Makanya Masya Allah ya, para sahabat berbahagia dibinanya langsung oleh Rasulullah. Dan kita merasa rindu ingin bertemu dengan Rasul. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian amar ma'ruf. Ini generasi terbaik, ingat, generasi terbaik. Kita bahas ini generasi terbaik, sahabat. Kalian ada bayyinah, ada Rasul. Yang kedua, amar ma'ruf. Makanya Nabi nanti mengutus ulama-ulama dari Madinah. Rasul mengutus ke Makkah. Siapa? Ada yang tahu? Diutus oleh Nabi itu ulamanya ke Makkah, yaitu Ibnu Abbas. Karena bapaknya itu kan orang Makkah, kudu balik dari Kalembur gitu kan. Diutuslah oleh Rasul Abdullah bin Abbas di Makkah. Nanti ke Irak, nanti ke Mesir, nanti ke Syam, nanti ke Yaman, itu diutus. Itu ta'muruna bil ma'ruf. Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, ke Irak Abdullah bin Mas'ud. Makanya nanti akan madrasah nantinya. Maka jangan kalau ada madrasah madhab, kedepannya di situ bermulanya ya. Karena madhab Hanafi di mana? Kan di Irak, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Kalau di Makkah nanti ada Abdullah bin Abbas, ada murid-muridnya, nanti ada madrasah, termasuk nanti muncul madhab, begitu. Nah, yang kedua ta'muruna bil ma'ruf. Rasul mengutus dai-dai ke setiap pelosok. Yang ketiga tanhauna 'anil munkar. Ini gabung amar ma'ruf nahi munkar, tapi ini dipisah. Yang kelima tujahiduna fillah. Kalian bermujahadah. Kalian berperang. Kalau zaman dulu kan perang. Kalian berperang fi sabilillah, mujahadah. Makanya kita dituntut hari ini juga bisa bermujahadah. Tapi bukan mujahadah qital ya. Bukan memerangi musuh-musuh yang nyata. Karena di negara kita kan aman. Tidak seperti di negara-negara Filistin, Suriah dan lain sebagainya. Itu mereka itu dalam keadaan mesti memerangi orang-orang kafir. Itu jihad mereka seperti itu. Dan itu lebih nyaman ya. Kalaupun kita mati ya syahid. Kalau syahid kan tidak harus dikafani kan, langsung dengan darah-darah langsung dikuburkan. Nah, jadi yang ini mujahadah, berjihad. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita Bapak, alladzina yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan harta, jihadlah dengan diri, jiwa. Jangan dulu jiwa, harta heula. Ayatnya amwal dulu, anfus dulu. Amwalikum wa anfusikum. Tong waka jiwa heula. Harta dulu gitu. Kenapa? Harta itu ada di luaran badan kita. Kalau kita sudah mudah untuk mengeluarkan harta kita untuk kepentingan fisabilillah, apalagi gitu. Tapi kalau orang yang sudah syuh, yang tadi bakhil, tidak mungkin memberikan kepada orang lain, apalagi memberikan jiwa raganya untuk kepentingan Islam. Makanya harus dulu harta. Nah, kalau di masyarakat hese wae, yang infak sedekah teh hese wae, ada kemungkinan apalagi jiwanya. Makanya belajar untuk kita berinfak walaupun hanya 1000 itu biasakan. Banyak pesantren-pesantren, masjid-masjid membutuhkan itu semua untuk di saat sekarang. Maka yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum baru anfusikum. Dan jihadnya para sahabat, Masya Allah, dahsyat luar biasa. Bukan hanya harta, tapi anfus, berjuang mereka fi sabilillah. Maka muncul para panglima-panglima perang. Ada Hamzah, ada yang termasuk adalah Khalid bin Al-Walid. Masya Allah, mereka itu orang-orang yang berjihad langsung di medan perang. Termasuk Nabi, Pak.
Nabi di Makkah tidak berjihad, tapi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah 2 tahun kemudian mulailah perang. Berapa kali Nabi perang? Sab'an wa ishrina, 27 kali perang. Di usia tahun kedua, perang Badar kan tahun kedua. Di usia berapa tuh? Kita hitung. Nabi jadi nabi, Muhammad jadi nabi usia 40 tahun. Kemudian di Makkah berapa tahun dakwahnya? 13. 40 tambah 13. Usia Nabi ketika hijrah berarti 50 tahun. 2 tahun kemudian usia Nabi berarti 52 tahun Nabi mulai berjuang fisik, berperang. Perang Badar pertama ya. Walaupun sebelumnya ada perang-perang tapi tidak dikenal. Perang Nabi itu bermula di perang Badar Kubro itu usia 52 tahun. Setelah itu 27 kali kemudian. Usia Nabi berapa tahun? 63. 63 ke 52 11 tahun. 11 tahun 10 tahun karena itu hitungan hijriahnya. Hitungan hijriah itu. Selama 10 tahun Nabi perang yang langsung dipimpin oleh Nabi itu 27 kali. Bagi per tahun berapa? 2 kali. Berarti bukan 2 kali. 3 kali. Berarti setiap 4 bulan perang. Di usia mulai dari 52 tahun sampai 63 tahun. Dan ini yang disebut jihadnya mereka dengan para sahabat. Kita makan jauhnya orangnya. Jauh. Maka jangan dianggap sepele para sahabat generasi terbaik gitu. Yang dibagi 2 apa Bu? Satu yang hijrah. Walladzina wal fuqara'il ladzina yuhajiruna. Mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah. Muhajirin namanya. Sahabat dibagi 2 soalnya. Yang kedua, mereka yang menerima orang-orang hijrah namanya Ansor. Ansor itu kelebihannya isar. Jadi generasi terbaik memang 2 yang ini, Muhajirin dan Ansor, dan mereka siap tujahiduna fillah, berjuang. Makanya keseharian mereka itu ya begitu Pak Bu. Sampai sekarang kita rasakan Islam dalam berislaman itu luar biasa. Banyak Bu Pak pengorbanan. Baik itu yang hamba sahaya, orang-orang terkenal. Hamba sahaya seperti Yasir ya. Yasir berani meregang nyawa hanya karena mempertahankan tauhid Islam. Istrinya sahabu, istri Yasir. Namanya itu apa? Sumayyah. Sumayyah itu syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah. Sampai dia mati ditusuk dari bawah sampai atas oleh kafir-kafir Quraisy saat itu. Suami istri, Yasir dengan Sumayyah. Anaknya Ammar. Ammar tidak kuat melihat orang tua seperti itu sampai dia berpura-pura melepaskan keimanan. Tapi oleh Nabi tidak dijadikan murtad dia. Kenapa? Saking beratnya tantangan di saat itu dan mereka berjihad. Jihad di Makkah belum bisa perang, belum bisa perang. Itu sengaja digambarkan dalam perjalanan sirah para sahabat. Belum nanti Khabbab bin Al-Arat. Khabbab itu dia kalau perang paling depan dan dikisahkan bukan lagi belasan, puluhan bekas luka-luka. Puluhan. Wah, seberapa puluh ya bekas luka-luka. Mun urang mah bekasnya teu naon. Buduk. Sahabat berbekas torehan, tombak dan sebagainya itu Khabbab. Belum Bilal, belum yang lain-lainnya, Masya Allah. Itu yang dibawa hamba-hamba sahaya. Belum sahabat-sahabat yang agung. Abdurrahman bin Auf hartanya diberikan. Abu Bakar apalagi, Umar apalagi, semua yang punya harta diberikan. Itu jihad namanya. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik ya. Karena mereka itu dalam kesehariannya begitu. Terus jika orang Pak Bu, kurang mengaji wayang asa elek-esekengnya, so jam lila kene. Beda jauh ya. Nah, yang kelima ini yang saya sorot. Puntennya dilebihkan waktunya. Walam tadhar fikum sakratan. Dan pada kali itu belum muncul 2 kemabukan.
Yang pertama sakratul jahli, mabuk bodoh. Yang kedua sakratu hubbil aish, mabuk dunia. Maksudnya apa? Ya mabuk itu kan sudah tidak sadar. Berarti banyak umat-umat Islam nanti di sini. Ini alasan Pak Bu. Alasan kenapa tidak amar ma'ruf nahi munkar. Alasannya ada dua kemabukan, sakratul jahli wa sakratu hubbil aish. Dia mabuk dengan kebodohan, berarti tarandaik tolak ilmu. Dan hari ini terjadi umat Islam dan sebegitu sedikit. Harusnya kan banyak. Kenapa? Karena kalau tidak tolak ilmu, ya ini akan muncul sakratul jahli. Kalau ada kebodohan-bodohan, muncul kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena dia tidak lagi dibentengi dengan ilmu agama. Yang kedua adalah hubul aish atau syahwat, tentang apa? Syahwat diri gitu. Syahwat makan, syahwat minum, itu cinta dunia. Syahwat apalagi farji, syahwat harta, syahwat pangkat kedudukan. Kalau umat Islam seperti ini pasti akan meninggalkan tuh. Satu hawwaluna an dzalika fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la tujahiduna fi sabilillah. Kenapa? Karena munculnya dua yang mabuk ini. Maka orang yang memegang Quran sunnah di saat itu pahalanya 50 kali lipat. Terakhir, berarti kesimpulannya ketika kita dianggap guroba di zaman sekarang, fatuba, berbahagialah. Apa solusinya? Maka kita hidup mesti secara Quran dan seciri hadis. Ini bahasa Kahai Abdurrahman ya, di risalah yang kecil Pak Bu. Hirup teh kudu secara Quran seciri hadis. Kalau bahasa Indonesia secara Quran dan seciri hadis. Kenapa? Ini penjelasannya dari Al-Mughafiri. Ini Mughafiri kan tabi'in, kan doib ya. Mughafiri tabi'in. Itu radhiyallahu anhu coret, bukan ya. Mughafiri dia tabi'in, langsung Rasulullah bersabda, kan teu nyambung gitu ya. Tapi dari segi mana boleh kita ambil? Apa maknanya? Dari matan hadis ini, tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Ada dua. Yang pertama, alladzina yumsikuna bi kitabillah hinna yutraku, orang-orang yang memegang teguh kitabullah Al-Quran di saat Quran itu mahjuro, ditinggalkan. Ya Allah, ittakhadhu hada ittakhadha qaumi ittakhadul Quran mahjuro. Apa ayatnya? Ittakhadhu hadzal Qur'an mahjuro. Ya Allah, umatku ini mereka sudah meninggalkan Quran. Berarti akan nanti terjadi umat Islam meninggalkan Al-Quran. Dan sekarang banyak disodorkan teh tuh nu itu dina Quran teh kieu, salat teh kudu kieu, saum, zakat dan haji misal. Termasuk bab faraid. Nanti sebenarnya ada kajian faraid. Termasuk ketika sodorkan nih dalam Al-Qur'annya begini, anak perempuan begini, ibu begini, mereka langsung menolak, meninggalkan hukum Al-Qur'an. Dan sekarang banyak. Yang kedua, wa ya'maluna bis sunnah, mereka mengamalkan sunnah. Hina tutfa'u, ketika sunnah itu dipadamkan, ketika sunnah itu dimatikan. Ada satu contoh, ketika di zaman tabi'in, Abu Hurairah jadi imam. Ketika beliau baca surah tertentu yang ada ayat sajdah, beliau langsung sujud tilawah. Ada makmum beres sholat, ada makmum bertanya, wahai Abu Hurairah, gerangan apakah itu? Di zaman tabi'in, tak apal berarti ya? Tak apa, kan di surah An-Najm kan, Al-Insyiqaq kan ada ya, 15 tempat. Ternyata ketika di dalam sholat Abu Hurairah sujud tilawah, beres itu diingkari, ketidaktahuan. Ini kan guroba, tidak tahu, gorib. Artinya apa? Artinya sebagai contoh, sunnah-sunnah yang dilupakan umat ini wajib kita hidupkan kembali. Man ahya sunnati faqad
Ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku, sabda Nabi. Waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi kepabihan sareng di surga sareng Nabi, mau hidupkan lagi sunnah-sunnah yang tadi. Sujud tilawah itu teh yang jarang orang memahami, atau mungkin di masjid bapak ibu kan kadang-kadang seumur-umur can pernah sujud tilawah, ada yang begitu. Itu diantaranya, yang lain masih banyak ya. Yang penting hidup kita mesti seciri Quran dan secara Quran dan seciri hadis. Baik, itu saja hadirin ikhwatul iman yang dapat kita sampaikan. Di bawah ada bab apa itu? At-tahdzir minal bidah. Ini bab terakhir nanti di Fadlul Islam. Di kitab Fadlul Islam ini dan terakhir, insyaallah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz atas semua ilmunya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita umumnya dan bagi Ustaz khususnya. Ditutup saja kajian ini dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta